Drama Korea Voice Season 4 menceritakan tentang pembunuh berantai misterius yang mempunyai kemampuan pendengaran tajam dan digunakan untuk membunuh. Karena hal ini, Kang Kwon-ju yang juga memiliki kemampuan yang sama mulai terpojok. Kang Kwon-ju dikenal sebagai Direktur Pusat Laporan 112 Tim Golden Time dari Badan Kepolisian. Ia lalu bekerja sama dengan seorang detektif tangguh yang bernama Derek Jo untuk menangkap pembunuh berantai itu. Derek Jo adalah ketua tim dari Los Angeles Police Department yang biasa disingkat LAPD. Dan inilah drama Korea Voice Season 4, episode 1 dan 2. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel kita dengan like, share, dan subscribe ya. Cerita diawali pada malam Natal, sekelompok pembunuh berantai sedang berjalan di tengah hujan salju ke salah satu rumah di kota Yangyong. Di dalam rumah itu tinggal dua orang kakek nenek bersama cucunya bernama Buntae. Tampak si kakek dan nenek diikat dengan lampu Natal dan cucunya sedang memegang sebilah pisau memaksa kakek dan neneknya untuk makan kotoran ayam. Kemudian, Buntae mengirimkan pesan berupa foto kakek dan neneknya. Tiba-tiba lampu padam, lalu muncul dua orang tidak dikenal, satu wanita dan satu pria bertubuh pendek. Dan ada seorang pria yang sedang menunggu di luar rumah. Satu keluarga ini pun lalu dibunuh oleh mereka. Di tempat lain, Kang Kwon-ju sedang bertugas dengan senjata di tangannya. Di sebuah ruangan, ia melihat ketua timnya dulu bernama Do Kang-woo sedang dibunuh oleh seseorang. Padahal Do Kang-woo sudah tewas beberapa waktu lalu. Orang tersebut tampak mirip seperti dirinya. Dan pada saat wanita tersebut ingin membunuh dirinya, Kang Kwon-ju pun terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu ia teringat pernah mendapatkan email yang berjudul "Kamu dan Aku Adalah Kembar Siam" dan pengirimnya dari Circus Man. Di dalam email pertamanya berisi 25, terang Tuhan melayang-layang. Pendengaran yang baik adalah berkah dan kuasa. Aku menggunakan pendengaran untuk membunuh dan kamu menggunakan pendengaran untuk menyelamatkan. Dan email keduanya berisi 25, di mana domba tidur selamanya, jambu merah. Namun karena dia sering mendapat email ancaman, email kali ini pun diabaikannya. Kang Kwon-ju lalu mendapat informasi bahwa IP address dari email Circus Man berasal dari Jilin, China. Dan sepertinya email ini hanyalah email iseng. Di cerita sebelumnya, ketua tim Do Kang-woo mengetahui dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Kaneki Masayuki. Kaneki adalah dalang dari sindikat jual beli organ tubuh manusia. Lalu, pada saat ia hendak membunuh Kaneki, Kang Kwon-ju mengikutinya dan akhirnya tertangkap oleh Kaneki. Kemudian, Kaneki menggunakan Kwon-ju untuk membangkitkan naluri pembunuh Do Kang-woo. Dan untuk menghukum kakaknya, Do Kang-woo pun membunuh Kaneki. Namun pada saat ia membunuh Kaneki, tim SWAT datang dan langsung menembaki Do Kang-woo, dan akhirnya Do Kang-woo pun tewas. Dan karena kematian ketua tim mereka membuat Kang Kwon-ju menderita PTSD. Sekarang tim Golden Time hanya tersisa Pak Jong-ki, detektif Gu Kwang-soo, dan agen Park Eun-soo. Dan tim mereka mendapat penghargaan sebagai tim investigasi terbaik. Park Eun-soo menyelidiki kasus terkait email ancaman dari Circus Man. Dan di kota Yangyong telah terjadi pembunuhan terhadap seorang anak dan dua orang tua. Sebelum tewas, si anak memberitahukan bahwa Circus Man mengatakan dia bisa mendengar hal-hal yang tidak dapat didengar orang lain. Dan Circus Man adalah seorang wanita dengan pendengaran yang baik. Dan isi email yang diterima Kang Kwon-ju sepertinya merupakan peringatan tentang pembunuhan yang akan terjadi. Tiba-tiba, Kwon-ju dan Eun-soo mendapat informasi ada seseorang menelepon telah memasang bom di sebuah bioskop Gaiwon. Kwon-ju, Park Jong-ki, dan Gu Kwon-soo langsung menuju ke lokasi. Dengan kemampuan pendengarannya, Kwon-ju mencoba mencari keberadaan bom tersebut. Kwon-ju lalu berhasil menemukannya. Letak bom berada di toilet wanita. Tim penjinak bom pun dikerahkan. Namun setelah didengarkan dengan seksama, ternyata bom itu hanyalah sebuah mainan. Mereka telah dikerjai oleh si penelepon. Cerita beralih ke sebuah klub malam. Derek Cho, seorang kapten tim dari LAPD, sedang mengawasi seorang buronan dari Amerika yang kabur ke Korea. Dengan perlawanan yang sengit, Derek Cho pun berhasil menangkap si buronan. Setelah pekerjaannya selesai, Derek Cho melakukan panggilan video ke adiknya Lisa Cho. Adiknya mengalami gangguan bicara. Tanpa sepengetahuan kakaknya, Lisa sedang mencari keberadaan ayah mereka. Lisa kemudian mendapat alamat ayahnya yang berada di apartemen Suwon, unit 403. Di tempat lain, Kwon-ju menerima email ketiga dari Circus Man. Kali ini ia mengirim pesan suara. Rekaman suara itu hanya bisa didengar oleh Kwon-ju, suara seorang wanita dengan pesan 25 kota malaikat unit 206. Menurut Kwon-ju, kota malaikat menuju ke suatu tempat. Eun-soo lalu mencari tahu dan mendapat info sebuah kota bernama Sanggyesi, sering dikenal sebagai kota bidadari. Kemudian, Kwon-ju menelepon Park Jong-ki dan memberitahu email dari Circus Man bukan email lelucon, tapi peringatan pembunuhan. Pelaku seorang wanita yang memiliki kemampuan pendengaran tajam.
Kwon-ju masih memikirkan petunjuk lainnya. Dia lalu mendengar pesan suara dengan lebih seksama. Kwon-ju mendengar orang-orang sedang berteriak, tidak ada tempat lain untuk pergi. Terdengar seperti protes terhadap pembongkaran. Ensu dengan sigap langsung mencari tahu dan ditemukan sebuah tempat bernama Sagaedong sedang ada protes pembongkaran. Kwon-ju lalu menelepon Kapten Park Hyun dan memberitahukan ada peringatan pembunuhan berantai yang akan terjadi. Seorang remaja laki-laki akan membunuh keluarganya sendiri dan lokasinya mungkin di Sagaedong, di sebuah gedung tempat para pengunjuk rasa tinggal unit 206. Tampak Lisa, adik dari Derek Cho, pergi ke tempat di mana ayahnya berada. Namun usahanya sia-sia, di sana ia tidak menemukan sang ayah. Di apartemen yang sama di mana Lisa berada, sepasang suami istri sedang berantem. Seorang remaja laki-laki tampak stres mendengar perkelahian orang tuanya. Sebuah pesan masuk di ponselnya yang berisi, "Aku akan berhenti minum, kita bisa menjadi kaya. Kamu akan diusir dari apartemen yang akan segera dibongkar." Kemudian ia meminta remaja laki-laki itu untuk memotong jari orang tuanya yang masih mengenakan cincin kawin. Remaja laki-laki yang bernama Hyunmin lalu mengikat kedua orang tuanya dengan lampu Natal. Sambil memegang sebuah kapak, ia hendak memotong jari ibunya yang mengenakan cincin kawin. Namun Hyunmin tidak sanggup untuk memotong jari ibunya. Tiba-tiba lampu mati. Dan 3 orang pembunuh berantai pun sudah masuk ke dalam rumah dan lalu membunuh semua anggota keluarga tersebut. Di luar, Lisa yang mendengar teriakan di dalam salah satu unit apartemen tersebut menjadi curiga. Dia lalu masuk ke dalam untuk melihat apa yang sedang terjadi dan kemudian melihat aksi pembunuhan terhadap satu keluarga. Dengan panik, ia segera keluar dari apartemen itu dan tidak sengaja menyenggol barang sehingga menimbulkan suara. Dan karena suara tersebut, si pembunuh berantai mengetahui ada seseorang di luar. Ia lalu pergi memeriksa. Lisa lalu bersembunyi di unit apartemen sebelahnya dan masuk ke dalam sebuah lemari. Di dalam lemari, Lisa menelepon kakaknya, namun ponsel Derek sedang tidak aktif. Ia lalu menelepon 112, dan karena dirinya menderita gangguan bicara, polisi pun mengarahkannya untuk mengirimkan pesan ke 112. Lisa lalu mengirimkan pesan yang berisi ia telah menyaksikan pembunuhan satu keluarga di apartemen Suan unit 206 dan sedang bersembunyi di unit 205. Di luar, si pembunuh wanita masih mencari. Tidak sengaja Lisa menjatuhkan ponselnya dan pembunuh wanita yang mempunyai kemampuan pendengaran yang baik dapat mendengar suara tersebut. Ia pun masuk ke unit 205. Di tempat lain, Kapten Park Hyun mendapat laporan bahwa ada satu keluarga di apartemen Suan unit 206 telah dibunuh. Dan ada seorang saksi bernama Lisa Cho masih bersembunyi di unit sebelahnya. Kebetulan Derek Cho ikut mendengarkan nama adiknya disebut. Buru-buru Derek memeriksa ponselnya dan mendapati pesan adiknya. Menyadari itu adalah adiknya, Derek dan tim menuju ke lokasi. Kembali ke Lisa Cho. Si pembunuh wanita tidak menemukan dirinya dan lalu pergi. Lisa Cho kemudian diam-diam keluar dari tempat persembunyiannya dan ingin mengambil boneka miliknya. Namun, tiba-tiba si pembunuh wanita kembali dan menangkap Lisa. Derek dan tim beserta Kapten Park Hyun tiba di lokasi dan segera memeriksa unit 205 dan 206. Namun, mereka tidak menemukan Lisa Cho. Di koridor apartemen, Derek menemukan darah dan sepatu milik adiknya. Kapten Park Hyun lalu teringat dengan perkataan Kang Kwon-ju. Dia lalu menelepon Kwon-ju untuk menanyakan email yang diterima oleh Kwon-ju. Kwon-ju tampak kaget, ternyata email yang ia terima benar-benar peringatan pembunuhan yang akan terjadi. Namun, Kwon-ju tidak mengira ada saksi yang diculik. Derek Cho yang mendengarnya lalu berbicara dengan Kwon-ju dan meminta informasi tentang si pembunuh. Tiba-tiba mereka mendengar suara alarm mobil, mereka pun berlari menuju ke sumber suara. Pada saat Derek sedang mencari adiknya, di tengah jalan ia melihat seseorang mengenakan jas hujan dan tampak mencurigakan. Orang itu lalu kabur dan Derek Cho pun mengejarnya. Derek menyadari orang tersebut adalah seorang wanita. Dan ia mengejarnya hingga ke sebuah persimpangan jalan. Kwon-ju yang masih terhubung telepon dengan Derek mendengar ada suara mesin mobil yang semakin mendekat dan kemudian memberikan peringatan ke Derek. Si pembunuh wanita melihat kejadian Derek dapat menghindari tabrakan mobil. Derek yang melihat si wanita hendak melarikan diri, ia pun terus mengejarnya hingga tertabrak mobil dan kehilangan jejak si wanita. Kwon-ju lalu menggunakan kemampuan pendengarannya dan mendengar ada alarm yang berbunyi. Lisa memang selalu membawa alarm tersebut. Dengan bantuan Kwon-ju, Derek Cho menemukan alarm tersebut di dalam sebuah mobil, namun Lisa tidak berada di sana. Tiba-tiba di bagasi mobil terdengar suara. Derek berusaha untuk membuka bagasi mobil, berharap adiknya berada di dalamnya. Kwon-ju mendengar ada suara yang aneh dan menyadari itu adalah suara gas bocor.
Dia menyuruh Derek untuk segera lari. Beruntung, Derek sempat menyelamatkan diri dari ledakan mobil itu. Kapten Park Hyun dan tim berhasil menemukan seorang wanita yang diduga Lisa Cho telah tewas di lokasi barang rongsokan. Derek yang selamat mendengar jasad seorang wanita ditemukan tewas di lokasi barang rongsokan. Derek menjadi marah karena telah percaya kepada Kwon-ju. Dia lalu berlari ke lokasi di mana jasad wanita itu ditemukan. Ya, jasad wanita itu benar-benar adalah adiknya. Ia menangis sedih mendapati adiknya telah tewas dibunuh. Kapten Park Hyun masih mencari pembunuh berantai itu. Kemudian polisi menemukan seorang saksi yang melihat seorang wanita mencurigakan mengenakan jas hujan pergi menaiki sebuah taksi. Dan setelah ditelusuri, taksi tersebut pergi ke arah bandara. Di tempat lain, Enso memberitahukan bahwa IP address dari email Circusman berasal dari Pulau Vimo di Korea, bukan Cina. Kwon-ju lalu menelepon Kapten Park Hyun. Kebetulan tersangka naik taksi hendak ke bandara dan satu-satunya penerbangan yang tersisa adalah ke Pulau Vimo. Kapten Park Hyun dan tim memeriksa para penumpang yang hendak naik ke dalam pesawat tujuan Pulau Vimo, namun tidak tampak wanita mencurigakan. Lalu Kapten Park Hyun dan tim pun meninggalkan bandara dan yang tersisa hanya rekannya Derek bernama Chad. Chad tanpa sengaja menemukan jas hujan milik tersangka. Di kantor, tim Golden Time mengadakan rapat. Namun karena kurangnya bukti, Kwon-ju tidak bisa memindahkan timnya ke Pulau Vimo dan memutuskan untuk pergi sendirian ke Pulau Vimo tanpa tim Golden Time. Chad lalu memberikan ke Derek bukti jas hujan tersangka yang ia temukan di tempat sampah bandara. Di saat bersamaan, Kapten Park Hyun datang dan memberikan foto tersangka. Namun, menurut Derek, foto tersebut bukanlah pelaku. Pelaku sebenarnya berada di bandara. Dan menurut pesan teks dari adiknya, pelaku seorang wanita. Kapten Park Hyun tentu tidak mempercayainya. Derek lalu bertekad akan menemukan pembunuh adiknya. Kemudian, Derek dan tim mulai menyelidiki dan memutuskan untuk pergi ke Pulau Vimo juga. Kwon-ju sampai ke Pulau Vimo. Di sana, ia disambut oleh komisaris jenderal bernama Kam Jong-suk dan lalu dikenalkan ke Yang Bokman. Kwon-ju akan bekerja di sana sebagai direktur pusat. Sesampainya Derek dan tim, ia langsung ke kantor kepolisian Pulau Vimo dan bertemu dengan Kwon-ju. Chad lalu mendapat foto tersangka. Wajah tersangka sangat mirip dengan Kwon-ju. Derek dan tim langsung menodongkan senjata ke Kwon-ju, dan Kwon-ju menjadi tersangka atas pembunuhan Lisa Cho. Di saat yang sama, Pak Jong-ki, Eun-su, dan Gwang-su datang dan kaget melihat Kwon-ju sedang terpojok. Kwon-ju berusaha meyakinkan Derek bahwa ini adalah salah paham, tersangka menyamar sebagai dirinya. Derek juga dapat memeriksa CCTV di kepolisian Pongsan ketika pembunuhan itu terjadi. Tak berapa lama kemudian, Derek mendapat panggilan telepon dari salah satu timnya. Ia mengidentifikasi tersangka sedang menyamar dengan menggunakan topeng silikon. Derek pun menarik senjatanya dan bersedia berbicara dengan Kwon-ju. Kwon-ju memberitahukan bahwa tersangka memiliki kemampuan pendengaran super. Sama seperti dirinya bisa mendengarkan hal-hal yang orang lain tidak bisa. Awalnya Derek tidak mempercayainya. Namun saat ia mengejar tersangka untuk menyelamatkan adiknya, ia tahu Kwon-ju memang bisa mendengar dari kejauhan. Kemudian mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Selain itu, Derek juga memeriksa lengan Kwon-ju. Di luar, Kwon-ju tidak mengira anggota tim Golden Time mengikutinya hingga ke Pulau Vimo. Kwon-ju lalu menjelaskan Derek akan menjadi anggota tim sampai kontraknya berakhir. Chad memberikan informasi tentang Kang Kwon-ju. Kwon-ju telah membantu kepolisian dan mendirikan tim Golden Time. Dia juga telah berhasil menangkap 3 pembunuh berantai. Namun ada rumor beredar mengatakan bahwa dia membuat semua rekannya tewas terbunuh. Chad meminta Derek untuk berhati-hati. Kemudian Derek membuka pesan terakhir Lisa Cho di ponselnya. Ia mengatakan si wanita pembunuh memiliki tato yang menakutkan. Tampak ada 2 orang wanita sedang berkemah di hutan Mosim. Wanita lebih muda bernama Ha-eun menceritakan sebuah cerita seram yang pernah terjadi di hutan Mosim ke Jang Ye-suk. Ha-eun pun mulai bercerita. Beberapa tahun lalu, sepasang suami istri datang ke hutan Mosim. Lalu pada saat makan malam, si wanita memergoki kekasihnya mencuri pandang ke wanita lain. Si wanita marah dan pergi ke arah hutan dan meminta si pria untuk tidak mengikutinya. Ia pun pergi ke tengah hutan sendirian. Di tengah hutan, ia mendengar suara binatang mengeram dan ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Tiba-tiba dari semak-semak tersebut tampak sepasang mata. Si wanita lalu lari ketakutan dan kemudian sesuatu menerkamnya. Dan sejak malam itu, si wanita pun tidak pernah kembali. Setelah bercerita, Ha-eun pun masuk ke dalam tenda untuk tidur. Sedangkan Jang Ye-suk masih duduk di luar tenda. Dan beberapa saat kemudian, Jang Ye-suk nekat pergi ke tengah hutan. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh sekelompok binatang buas. Sekilas, Ha-eun mendengar suara teriakan dan mendapati Jang Ye-suk sudah tidak berada di sana. Lalu, ia pergi mencari Ye-suk. Namun, ia menemukan jas hujan milik Ye-suk dan menemukan banyak darah. Ia lalu berlari menuju ke tenda untuk menelepon bantuan 112. Ha-eun lalu melaporkan seseorang telah diculik oleh binatang buas di perkemahan hutan Mosim.
Petugas 112 yang bernama Chun Sampil lalu melapor ke Kang Kwon-ju. Kwon-ju pun terhubung dengan si penelepon Ha-eun. Ha-eun menceritakan dia baru saja mengenal Jang Ye-suk. Awalnya, Ha-eun ingin berkemah sendirian, namun Ye-suk memohon agar dia bisa ikut berkemah bersama Ha-eun. Dan sepertinya Ye-suk telah diseret pergi oleh anjing liar atau serigala. Eun-su lalu memeriksa informasi mengenai Jang Ye-suk. Dia mempunyai seorang putra yang telah meninggal setahun yang lalu. Dan Jang Ye-suk juga salah satu penumpang pesawat menuju Pulau Vimo pada saat kejadian pembunuhan Lisa Cho. Pak Jong-ki, Gu Kwang-soo, dan Derek Cho menuju ke lokasi. Mereka lalu ke tengah hutan bersama kepala divisi rekreasi gunung bernama Go Deok-hwan. Dengan mengikuti jejak kaki binatang, sampailah mereka ke sebuah gudang tua. Di sana, mereka tidak menemukan Ye-suk. Derek menemukan baju yang ada bekas gigitan. Menurut Derek, ini bukan bekas gigitan binatang buas, melainkan bekas gigitan seorang pria. Kemungkinan Ye-suk diculik oleh seorang pria, bukan binatang buas. Sepertinya pria ini memiliki penyakit mental di mana dia menganggap dirinya adalah binatang. Ye-suk berhasil kabur dari kejaran sekelompok anjing liar dan menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Ia lalu meminta bantuan ke pemilik rumah. Si pemilik rumah lalu mempersilahkan Ye-suk untuk masuk ke dalam rumah. Merasa aneh dengan kondisi rumah, Ye-suk bermaksud untuk keluar, namun pintu sudah terkunci dari luar. Tiba-tiba ia mendengar suara anjing di luar rumah. Melalui jendela rumah, ia melihat keadaan di luar. Dan betapa kagetnya Ye-suk, anjing liar tersebut adalah peliharaan dari si pemilik rumah. Ye-suk teringat pada saat anjing-anjing tersebut menggigitnya, tiba-tiba ada seseorang yang menggigit lengannya.